Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Maharani, NPM 2103011051. Di sini saya akan mempresentasikan periodisasi ekonomi Islam masa dinasti Umayyah. Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI. Abstrak. Abad pertengahan merupakan masa kepemimpinan daulah Islamiyah. Bisa dikatakan dinasti Umayyah adalah dinasti yang agresif dalam perpolitikan pada waktu itu, sehingga banyak sekali khalifah dari kalangan keluarga Bani Umayyah yang memimpin negara pada waktu itu. Masa pemerintahan ini terkenal sebagai era yang agresif, dibuktikan dengan usaha perluasan wilayah. Perluasan tersebut tentunya akan berdampak pada bidang-bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pola kebijakan perekonomian dilihat dari aspek moneter dan fiskal. Pada masa itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah seperti kebijakan pada Baitul Mal, kebijakan sektorial, dan kebijakan otonomi daerah yang berdampak pada perekonomian pada masa itu, terutama pada moneter dan fiskal, yaitu pengatur uang dan pajak. Pendahuluan manusia sebagai makhluk di bumi tidak bisa lepas dari perekonomian. Segala aspek kehidupannya terdapat unsur-unsur ekonomi. Dalam perkembangannya, ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dibuktikan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran oleh tokoh-tokoh seperti yang dikenal dengan Keynes, Adam Smith, David Ricardo, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, sejarah Islam mencatat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa pertengahan Islam. Pada abad pertengahan merupakan masa pemerintahan daulah-daulah Islamiyah. Salah satunya adalah masa Daulah Umayyah. Dalam masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir mencapai 1 abad, tepatnya selama 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Di antara 14 orang khalifah Bani Umayyah yang berkuasa sekitar 90 tahun, terdapat beberapa orang khalifah yang dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun nama-nama khalifah yang menonjol karena prestasinya adalah A. Muawiyah bin Abi Sofyan, B. Abdul Malik bin Marwan, C. Al-Walid bin Abdul Malik, D. Umar bin Abdul Aziz, E. Hisyam bin Abdul Malik. Dilihat dari masa kepemimpinan dan banyaknya khalifah yang memimpin pada masa dinasti Umayyah, maka bisa dikatakan dinasti Umayyah adalah dinasti yang agresif dalam berpolitikan pada waktu itu, sehingga banyak sekali khalifah dari kalangan keluarga Bani Umayyah yang memimpin segala negara waktu itu. Masa pemerintahan ini dikenal sebagai era yang agresif, dibuktikan dengan usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang berhenti sejak masa Khulafaur Rasyidin terakhir. Dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa di tempat mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syari, Palestina sebagai negara Anatolik, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negara-negara yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan, dan termasuk juga Soviet Rusia. Perluasan tersebut tentunya akan berdampak pada bidang-bidang lainnya seperti bidang militer, bidang politik, peradaban, budaya, bidang sosial, bidang ilmu pengetahuan, dan tentunya di bidang ekonomi. Di sini kita akan melihat akan banyak sekali kemajuan-kemajuan serta kebijakan-kebijakan untuk mengatur roda pemerintah Islam yang ditandai dengan semakin meluasnya bangsa-bangsa yang memeluk Islam. Tak lepas dari kemajuan bidang-bidang lain, bidang ekonomi yang juga akan berpengaruh pada kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Dan bagaimana khalifah-khalifah memberi kebijakan terkait perekonomian. Pada masa itu, 14 khalifah, terdapat 3 khalifah yang mempunyai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan di masanya, yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Pembahasan Muawiyah bin Abi Sofyan dan Abdul Malik bin Marwan.
1. Muawiyah bin Abi Sofyan. Pada masa pemerintahan Muawiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pemikiran surat melalui pos serta fasilitas pendukungnya, mencetak mata uang pengembangan jabatan hakim sebagai jabatan profesional. Para kadi di masa itu dalam memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan pemimpin negara, sehingga mereka bebas memutuskan suatu termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan para pejabat tinggi negara. Kebijakan moneter mempunyai peranan yang penting untuk mengendalikan jalannya pemerintah. Bahkan moneter merupakan unsur utama dalam kehidupan suatu bangsa. Banyak sekali permasalahan karena disebabkan manajemen moneter yang buruk. Awal pemerintahan Bani Umayyah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya pada waktu seorang gubernur membanggakan banyaknya pajak yang mereka kumpulkan. B. Untuk memuaskan para pejabat negara dengan memberi mereka harta sebanyak-banyaknya. Dua tujuan inilah yang menjadi acuan usaha para khalifah sehingga menyebabkan kekacauan di masyarakat. Guna mendapatkan harta yang banyak menyebabkan banyak sekali orang yang tidak mau masuk Islam karena masih sama membayar pajak. Karena sebenarnya orang kafir yang sudah masuk Islam tidak lagi membayar zikyah, sehingga pemasukan Baitul Mal semakin berkurang. Pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah, Baitul Mal sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah, tanpa dapat dipertanyakan dan dikritik oleh rakyat. Keadaan tersebut berlangsung sampai datangnya khalifah ke-8 dinasti Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz, yang memerintahkan pada tahun 717 sampai 720 2010. Dengan kondisi Baitul Mal pada masa-masa tersebut masih sudah parah, maka memerlukan perhatian khusus di masa Umar bin Abdul Aziz. Ini terjadi perbaikan-perbaikan pada Baitul Mal. Sejalan dengan itu, Umar bin Abdul Aziz melakukan perbaikan Baitul Mal pada bagian fundraising atau pemasukan negara, karena pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sampai dengan Khalifah ke-7 yaitu Sulaiman bin Abdul Malik terjadi kemerosotan Baitul Mal, yaitu lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. 2. Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan moneter Abdul Malik bin Marwan, pencapaian yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abdul Malik, yakni merupakan pemikiran yang serius untuk menerbitkan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Keberhasilan tersebut dicapai setelah adanya permintaan dari pihak Romawi. Saat itu mata uang yang diberlakukan adalah mata uang Bizantium dan Persia, yang nilainya sama dengan logam emas dan perak pada dinar dan dirham. Untuk menghilangkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim dari mata uang yang berlaku, Khalifah Abdul Malik sangat keberatan dan menolak, sehingga dari peristiwa tersebut beliau akhirnya mencetak mata uang Islam sendiri dengan mencantumkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim menggunakan kata dan tulisan Arab pada tahun 695 Hijriah. Hal ini terjadi pada tahun 659 Masehi atau 74 Hijriah. Penggunaan kata dan kalimat dalam bahasa Arab sesungguhnya juga merupakan bagian dari politik nasionalisasi dan Arabisasi yang dilakukan beliau di zamannya. Abdul Malik juga tak segan menjatuhkan hukuman tazir kepada mereka yang berani mencetak mata uang sendiri di luar percetakan negara. Kebijakan fiskal Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan fiskal Khalifah Abdul Malik bin Marwan yaitu mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiyah bin Abu Sofyan. Sedangkan dalam hal pajak dan zakat, Khalifah memberi kewajiban kepada rakyatnya yang muslim untuk membayar zakat saja, sedangkan beban pajak dibebaskan seluruhnya. Karena kebijakan inilah banyak orang non-muslim yang berbondong-bondong masuk Islam dengan tujuan utama agar terhindar dari beban pembayaran pajak. Akibat kebijakan yang diberlakukan ini, sumber pendapatan negara dari sektor pajak justru mengalami defisit, sedangkan beban lain harus ditanggung negara karena bertambahnya pasukan militer dari kelompok Mawali, yaitu kelompok umat Islam yang bukan berasal dari Arab, dapat berasal dari Persia, Armenia, dan lain-lain. Karena beban defisit keuangan yang ditanggung negara cukup besar, maka Abdul Malik mengembalikan pasukan militer dari para mu'alah ke
posisinya semula, yaitu sebagai petani, dan diharuskan membayar pajak sebesar beberapa harai dan ziyah seperti saat sebelum mereka masuk Islam. Karena kebijakan tersebut terjadilah pertentangan keras oleh kelompok Mawali. Motif inilah yang menjadi salah satu penyebab keruntuhan Daulah Umayyah. Penutup. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kebijakan moneter nyata dilakukan Muawiyah bin Abu Sufyan adalah mencetak mata uang oleh Abdul al-Malik, mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak mata uang untuk sendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan bahasa Arab serta tetap mencantumkan kalimat Bismillah. Pada tahun 74 Hijriah 659 Masehi, pada awal diangkatnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, tindakan pertama yang beliau lakukan adalah mengumpulkan seluruh rakyat, kekayaan pribadi dan keluarga Bani Umayyah yang diperoleh secara tidak wajar kepada Baitul Mal. Dia memutuskan semua pemberian yang dulu diberikan kepada Bani Umayyah dari Baitul Mal dan memberikan hak yang sama dengan orang-orang lain. Di bidang pertanian, Khalifah Umar melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan dan memberikan kebebasan pengelolaan zakat dan pajak-pajak sendiri-sendiri, serta tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Pada masa-masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, ghanimah atau harta rampasan perang. Pajak penghasilan pertanian diterapkan setelah khalifah berkuasa beberapa saat karena di awal pemerintahannya situasi kondisi perekonomian belum kondusif setelah kekuasaan khalifah sebelumnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.